Alkitab berkata bahwa Tuhan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan. Di sini berarti diriku bikin lingkaran kemuliaan. Saat manusia berdosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi saat Yesus dilahirkan, kemuliaan Allah turun. Lukas 2 ayat 9 katakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kemuliaan Tuhan adalah memiliki pendapat yang baik tentang sesuatu yang menghasilkan pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Karena kemuliaan Tuhan ada pada kita, maka kita akan diberkati dalam setiap aspek kehidupan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, dan kesehatan kita. Itulah yang Allah lakukan kepada kita. Dia rela menjadi sama dengan kita manusia. Anugerahnya bukan sekedar sesuatu yang kita baru bisa nikmati kelak, tetapi saat ini pun kita bisa menikmati dalam bentuk pengharapan, sukacita, kasih, dan damai sempurna. Marilah kita hidup menjadi pembawa kabar baik, kabar gembira bagi siapa saja. Bersyukur atas karya besar Allah terjadi dalam diri dan hidup kita, dan jadilah teladan bagi sesama. Teladan apakah yang harus kita punyai, saudara sekalian? Satu, teladan yang harus kita punyai adalah teladan dalam kemurahan hati. Yesus katakan di Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan berarti kebaikan, kelimpahan hati, kebaikan hati, dan sifat kasih sayang, kedermawanan. Salah satu ciri orang yang ada Roh Kudus, dia akan memiliki kemurahan hati kepada orang lain, dan kemudian memilikilah teladan dalam perbuatan baik. Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus mengingatkan kita agar menjadi teladan bagi banyak orang, di mana Tuhan menjadi dipermuliakan. Terang Tuhan yang ada pada diri kita hendaklah bisa dipancarkan sehingga bercahaya bagi banyak orang. Ingat bahwa banyak orang memperhatikan tingkah laku kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita tidak menjadi terang dan garam, tetapi malah menjadi batu sandungan. Kita berbuat baik agar orang lain dapat melihat perbuatan baik kita dan dapat memuliakan Bapa yang di surga. Kemudian kita harus memiliki teladan dalam kasih. Tuhan Yesus katakan di Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Juga Tuhan Yesus katakan di Matius 19 ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih merupakan hukum atau perintah utama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap orang percaya. Allah memberikan sifat mengasihi kepada manusia untuk mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi orang tertentu saja. Dan kemudian kita milikilah teladan dalam kesetiaan dan dalam kesucian. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan, Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Juga di Amsal 22 ayat 11 dikatakan, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Kita diingatkan agar senantiasa menjaga kesetiaan, dengan kata lain menjadi teladan dalam kesetiaan, menjadi manusia yang kudus dan suci dan setia di hadapan Allah. Kekudusan atau kesucian berarti bersih dari dosa, tidak bercela, dan bersih dari kemunafikan, dan bersih dari kejahatan. Hari ini Anda semua berdoa, sejenak Anda berdoa dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Apa yang Anda mau kemukakan? Kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan Yesus dan berjanji untuk tidak mau berdosa lagi. Kalau ada kebutuhan finansial, pekerjaan, atau apapun, atau kesehatan, rumah tangga, pasangan hidup, minta kepada Tuhan Yesus saat ini. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, dan Dia hadir di atas pujian dan penyembahan kita. Kalau ada yang sakit penyakit imani, Anda sembuh saat ini. Anda semua
kami Tuhan Yesus. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami di sana. Kau hadir di atas pujian dan penyembahan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan menyembah kepada-Mu. Roh Kudus urapi kami semua. Roh Kudus penuhi roh jiwa dan tubuh kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa dalam Minyak Kudus. Dan kami dengan bilang-bilang Tuhan Yesus, kami semua sehat dan sembuh. Kami pasukan malaikat menjaga kami Tuhan Yesus dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kami. Berikan anak-anak-Mu selalu hikmat, akal budi dan kuasa dari surga. Berikan kasih, kuasa dan mujizat selalu terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Turunkan berkat-Mu melimpah atas mereka ya Tuhan Yesus. Berkat rohani mereka ada kuasa dan wibawa dari surga dan selalu menjadi terang dalam hidup ini. Berikan berkat jasmani mereka selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan dan menyucikan mereka. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus mereka semua sehat dan sembuh. Dan berikan berkat materi apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Berikan anak-anak-Mu yang hadir malam ini Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat. Berikan hikmat, akal budi dan kuasa dari surga. Berikan apa yang mereka perlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan berikan juga mereka selalu hidup dalam kekudusan. Dan Tuhan Yesus katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Dan terjadilah pada kami semua yang Tuhan Yesus.